Di penghujung tahun 2022 ini, kita boleh mengingat sejenak ke belakang dalam 1 tahun penuh. Ada penyertaan Tuhan, ada kesulitan dan lain sebagainya. Tentu saja kita akan bisa membandingkan kesulitankah, persoalankah yang bisa kita hadapi lebih banyak. Apakah berkat pertolongan Tuhan dan lain sebagainya. Maka masing-masing kita merefleksikan diri untuk bisa mengevaluasi tentang perjalanan kehidupan kita, di mana saja kita boleh berada. Tentu saja bagi orang-orang percaya akan senantiasa penuh pengharapan kepada Allah, yang boleh menguatkan, yang boleh menudungi, dan yang boleh menyertai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita sampai kepada firman Tuhan, mana tahu saya nanti lupa, kita ingatkan sama-sama, kita mengingat membawa ibu kita, Ibu Bendahara Natal Umum yang sedang dalam keadaan sakit. Dan untuk itu, supaya Ibu Bendahara Natal bersama menangani keuangan, supaya bisa diberikan ke sana pemisahan keuangan yang Natal Umum dengan Natal bersama, supaya bisa diatur sedemikian rupa. Untuk itu supaya tetap bisa memberikan uang Natalnya, supaya tak bertanya-tanya kepada Natal Ibu Parhobas Sidabutan. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam firman Tuhan yang kami ambil dari Matius pasal 22 ayatnya yang ke-37 sampai dengan 40. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Marilah didengarkan dengan baik. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tujuan persekutuan orang Kristen itu adalah hidup dalam kasih. Kita mengingat hidup kita. Apakah kita ada hidup dalam kasih? Tentu saja apa yang harus kita kasihi. Kita harus mengasihi diri kita sebagai ciptaan Tuhan yang berharga. Dan di dalam diri kita ini ada Roh Allah yang ditaruhkan sejak kita menjadi manusia. Dalam hati nurani manusia itu ada Roh Allah. Dan itulah yang sesungguhnya menggerakkan kita. Itulah yang sesungguhnya menghidupi kita. Baik hidup secara rohani, baik hidup secara jasmani. Maka diri kita ini perlu kita jaga di hadapan Tuhan. Di dalam kasih Tuhan yang besar, yang berkorban, dan yang memberikan dirinya untuk kehidupan kita dalam kasih. Dan Natal pada dasarnya adalah kasih. Sebab oleh karena kasihnya yang besar dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang yang percaya kepadanya. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, secara personality kita semua harus menjaga diri kita di dalam kasih Allah. Tidak mungkin kita akan mengasihi yang lain tanpa menjaga diri kita di dalam kasih. Tanpa mengasihi diri kita sebagai ciptaan Allah yang berharga. Maka kita membawa diri kita ini untuk sujud kepada Tuhan.
Maka kita membawa diri kita ini untuk beribadah kepada Tuhan. Maka kita membawa hidup kita ini untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan lain sebagainya. Itu tandanya kita sedang mengasihi diri kita secara personality di hadapan Tuhan sebagai ciptaan Tuhan yang termulia. Dari semua ciptaan manusia, ciptaan manusia di dunia ini, manusialah yang paling berharga dan termulia. Yang terkuat tidak. Masih lebih kuat lagi singa. Masih lebih kuat lagi gajah. Masih lebih kuat lagi ciptaan yang lain. Dari keberhargaan secara material tidak. Karena material daripada hidup kita ini terdiri daripada tanah. Nilai tanah itu sesungguhnya tidak seberapa. Nilai air di dalam kehidupan kita tidak seberapa. Nilai zat besi yang ada dalam kehidupan kita tidak seberapa. Dibandingkan dengan nilai berlian. Sebesar atau sekecil jengkol saja sudah punya nilai yang besar. Tapi nilai yang terbesar di dalam kehidupan kita adalah nilai Allah itu sendiri. Yang ditaruhkan di dalam hidup kita sejak kita disebut menjadi manusia. Itu yang kita jaga di dalam diri kita. Itu yang kita kasihi di dalam diri kita. Itu yang kita perhatikan di dalam diri kita. Maka ketika kita memperhatikan diri kita, baik secara jasmani sendiri, baik secara spiritual, itu adalah sedang menghargai karya Allah yang besar dalam kasih yang dicurahkan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selain daripada itu kita harus mengasihi keluarga kita. Di keluarga itu ada bapak, ada ibu, ada anak yang bermacam-macam di sana kepala keluarga. Ada yang single parent, ada yang masih lengkap, dan ada lagi yang tidak lagi ada orang tua. Tetapi dikatakan bahwa kita telah dikasihi Allah secara umum. Kehadirannya di dunia ini adalah sangat besar. Dan lewat Natal dan di bulan Natal ini, kita boleh mengingat itu dalam satu perenungan besar di dalam kehidupan kita. Karena itu, maka setiap keluarga itu, individu keluarga itu sendiri harus juga saling memperhatikan kasih. Yang mengasihi itu tidak melihat kesalahan yang ada di dalam keluarga itu, tapi melihat bagaimana Tuhan menciptakan kita dan menjadikan kita menjadi keluarga. Adakah Tuhan di sana yang berperan untuk mengacaukan kita? Tidak. Tetapi oleh karena individualisme diri kita di dalam keluarga itulah, maka kita sering beda pendapat. Maka kita harus menjaga diri kita antara anak dengan orang tua, antara orang tua dengan anak, antara ibu dan bapak, dan lain sebagainya. Karena secara individual masing-masing kita punya ego. Dan inilah yang dijaga oleh masing-masing. Dan itu semua boleh terjadi penjagaan kalau ada kasih yang melingkupi kita. Karena itu dalam suasana Natal di bulan Desember ini harus kita melihat ke dalam diri kita. Apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dikoreksi, apa yang harus dibangun, apa yang harus dikembangkan, sehingga tidak sia-sia kasih Allah yang besar yang dicurahkan itu kepada kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika satu saat ada orang kusta yang datang untuk disembuhkan Tuhan Yesus, mereka ingin untuk disembuhkan
dengan kuasanya Allah yang bisa memberi. Ketika mereka disembuhkan, hanya satu yang bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih. Yang lain hanya dia untuk disembuhkan saja. Berarti dia dikatakan, apa yang saya dapat, bukan apa yang saya beri. Dalam kehidupan kita, ini sering berkembang. Kalau saya bergereja, apa yang saya dapat? Kalau saya melakukan apa yang saya dapat? Itulah persepsi dan itulah bagian daging. Tapi bagi orang yang di dalam Tuhan, dia akan mengatakan, apa yang bisa saya beri? Orang kusta yang sembuh, dia bersyukur kepada Tuhan dan datang menyembah Tuhan. Yang lain, yang penting saya dapat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus memperhatikan ini dalam kehidupan kita, supaya kita memikirkan apa yang boleh saya kerjakan, apa yang boleh saya beri untuk kemuliaan Allah yang telah mengasihi saya. Karena itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Dan orang yang paling malang adalah orang yang tidak ada kasih di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, inilah yang akan hilang dan bahkan akan tergerus sampai dengan belakangan hari. Anda mengasihi Allah adalah mempersembahkan hidup kepada Allah. Dalam minggu raya seperti ini, apalagi di bulan-bulan Natal ini, tentu saja sebenarnya tidak terlalu banyak alasan untuk tidak memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seperhatikan Tuhan. Kenapa ya? Apa tidak bersyukur kepada Tuhan dengan segala pemeliharaan Tuhan, dengan kasih Tuhan yang besar? Paling tidak hanya 2 jam saja kita dalam ibadah seperti ini, sudah pun di akhir tahun akan segera melampaui akhir tahun ini dan akan menjalani tahun yang baru. Kapan lagi merenung kasih Allah yang besar di dalam kehidupan? Maka jangan pernah menunggu hari esok. Dalam tahun 2023 saja saya akan bertobat dan lain sebagainya. Tidak ada perkataan yang sedemikian. Sebab waktu ini adalah waktunya Tuhan. Kesempatan ini adalah kesempatannya Tuhan yang dianugerahkan kepada kita, yang harus kita renungkan dan harus kita perhatikan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, jangan pernah lengah dengan kasih Allah yang sudah besar. Itu saja kita renungkan dalam kehidupan kita. Lalu kita terjemahkan dalam perjalanan kehidupan kita ini, sudah banyak manfaat. Kita mengasihi Tuhan karena nilai dan harga kita terletak kepada Tuhan. Keberhargaan kita ada di tangan Tuhan. Keberhargaan kita ada oleh karena Tuhan. Maka tidak ada bedanya. Ciptaan Tuhan semuanya akan sama kalau tidak ada keberhargaan kita di dalam Tuhan. Sama-sama akan lenyap, sama-sama tidak akan berarti. Maka dikatakan di dalam firman Tuhan, di dalam Yakobus dikatakan, hidup itu adalah sama seperti uap yang sebentar kelihatan dan sebentar lagi tidak tahu. Dan engkau tidak tahu kemana dia pergi. Uap boleh saja kita tahu dari mana dia datangnya, tapi habisnya tidak tahu kapan. Dan sekejap saja ada. Hidup yang 100 tahun pun sama. Seperti uap itu adanya di planet bumi ini. Yang sebentar akan digantikan, yang sebentar akan diselesaikan. Umur 100 tahun itu sebentar. Karena ada waktu yang tidak ada batas. Bersama-sama dengan orang percaya itu,
Dan itu tujuan daripada perjalanan kehidupan kekristenan kita. Tujuan akhirnya di sana. Di sana ada sukacita. Di sana ada yang tidak bisa kita bandingkan kesejukannya, kenyamanannya di dunia ini. Dunia ini berganti-ganti saja. Kadang-kadang kita ketawa, kadang-kadang kita cemberut, kadang-kadang kita marah, kadang-kadang kita bagaimana sakit hati dan lain sebagainya. Itu saja yang berganti-ganti. Tapi bagi orang Kristen, dia akan memanage hidupnya sedemikian rupa sehingga dalam pengelolaan diri itu bisa akan menunjukkan yang terbaik. Adakah saya mengalami hal-hal yang dialami oleh saudara-saudara kita? Ada. Tapi bagaimana saya mengelola itu sehingga saya bisa menjalani itu sedemikian rupa hanya bersama dengan Tuhan. Karena itu kelola kehidupan kita ini dengan pengelolaan yang terbaik, sehingga hidup kita menjadi hidup yang bermanfaat dan tidak sia-sia kasih Allah yang telah dicurahkan kepada kita. Kita mengasihi Tuhan karena pengharapan kita terletak pada Dia. Ada pengharapan yang besar kepada Tuhan dalam hidup kita ada. Pengharapan apa? Pengharapan dalam pemeliharaan dalam hidup kita ini. Adakah karena kekuatan kita? Kita ada sebagaimana ada pada hari ini. Karena kekuatan kita tidak ada. Tapi pemeliharaan Tuhan itu seolah-olah seperti embun pagi yang hadir, menyejukkan hati kita dan bahkan memberkati. Dia hadir tanpa terasakan. Sekalipun kehidupan kita ada banyak kelemahan dan kekurangan, itulah kasih yang besar. Tidak melihat, tidak memperhitungkan kesalahan kita itu, tapi keselamatan kita harus jaga sampai kepada akhir. Tuhan tidak pernah akan memperhitungkan itu. Yang menghukum kita adalah perbuatan kita sendiri. Maka keselamatan kita itu yang di dalam Kristus harus kita jaga, harus kita kawal supaya jangan sia-sia perjuangan hidup kita itu. Setiap pribadi kita mempunyai perjuangan sampai kepada tujuan tertentu. Dari anak yang kecil menjadi dewasa, dan setelah cukup umur menjadi berumah tangga. Dalam rumah tangga itu akan juga membangun anak-anak sedemikian sehingga sampai kepada tujuan, dan itu menjadi tujuan sukacita. Nah, oleh karena itu semua perjalanan ini harus dijaga di dalam kasih, bukan menunjukkan kebenaran sendiri, tetapi boleh melihat semuanya hanya di dalam kasih. Saya kasihilah dia walaupun banyak kekurangannya. Saya kasihilah dia walaupun banyak sering menyakitkan saya. Inilah orang percaya yang berbuah. Apapun yang terjadi membuahkan yang terbaik. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, sumber yang terbaik itu akan menghasilkan yang terbaik. Walaupun banyak kadang-kadang banjir yang membawa kotoran di sekeliling, pohon yang membuahkan yang terbaik itu dia tidak terpengaruh dengan itu. Karena apa? Ya, pohon yang terbaik yang menghasilkan yang terbaik. Orang percaya itu adalah pohon yang terbaik, adalah pohon unggulan yang tetap menghasilkan yang terbaik. Sekalipun sekeliling banyak rapu-rapu atau apapun terbawa oleh banjir, terbawa oleh aliran yang lain, tapi dia tetap menghasilkan yang terbaik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus telah mengasihi kita lebih dahulu, dan apapun yang kita lakukan itu mengasihi karena mengingat Yesus yang telah mengasihi kita. Dangalah ninok taulah nadinggan, uban na taulah nading. Tetapi oleh karena Allah
telah mengasihi kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam menjalani Natal yang sebentar, kita akan laksanakan ini. Kita berusaha harus memelihara kasih. Terjemahannya sampai ke dalam sum-sum tulang kita. Kasih itu tidak bisa ditembus oleh inang. Kasih itu tidak bisa ditembus oleh amarah. Kasih itu tidak bisa ditembus oleh perkataan yang suci. Dia sabar dan tabah untuk semua. Maka bukti nyata kita mengasihi itu tidak tertembus oleh tajamnya yang mempengaruhi kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, mari kita ambil sikap supaya kita bersikap mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita, dan mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Sesuatu hal yang mudah kita perkatakan, tapi perenungannya harus berlipat kali ganda. Kita harus renungkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, gereja kita, sehingga dengan demikian mendahulukan, mengedepankan kasih itu, sehingga itulah yang membentengi kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri untuk berdoa kepada Tuhan. Bapak Guru kita akan